Pembalap andalan Repsol Honda Marc Marquez berhasil menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas ketiga MotoGP Indonesia 2022. Sirkuit Mandalika dalam kondisi basah saat sesi latihan bebas ketiga MotoGP Indonesia 2022 dimulai. 5 menit sesi latihan bebas kedua MotoGP ini, Miguel Oliveira bisa merebut posisi sebagai pembalap tercepat. Marc Marquez kemudian datang menyodok ke atas dan mengambil alih tempat Miguel Oliveira. Pembalap asal Spanyol itu unggul 0,310 detik dari Miguel Oliveira yang turun satu strip ke urutan kedua. Namun Oliveira kembali merebut posisi teratas dari tangan Marquez. Sirkuit Mandalika mulai mengering, para pembalap mulai berani menggunakan ban kering alias slick saat sesi latihan bebas ketiga berjalan 15 menit. Menggunakan ban kering, Jack Miller mengamankan posisi teratas sebagai pembalap tercepat dengan catatan 1 menit 37,860 detik. Memasuki 20 menit terakhir sesi latihan bebas ketiga ini, Marc Marquez pun turun ke lintasan menggunakan ban kombinasi medium dan soft. Hasilnya di BPL yang menyodok ke urutan pertama usai mencatatkan lap terbaiknya 1 menit 34,067 detik. Pada saat sesi latihan bebas ketiga selesai, Marc Marquez berhasil mengamankan posisi tercepat. Namun hasil tersebut tidak cukup untuk mengantarkan Marquez lolos ke kualifikasi 2 MotoGP Indonesia 2022. Catatan waktu para pembalap di latihan bebas ketiga MotoGP Mandalika ini lebih lambat, sampai sekitar 2 detik dibandingkan latihan bebas kedua kemarin. Jadi, free practice 3 ini tidak mempengaruhi waktu gabungan dari sesi pertama sampai ketiga. Sebanyak 10 pembalap yang lolos otomatis kualifikasi 2 cukup diambil dari hasil latihan bebas kedua kemarin. Selain Marc Marquez, beberapa pembalap top juga gagal lolos kualifikasi 2 adalah Francesco Bagnaia, Joan Mir, dan Pol Espargaro. Setelah menjalani latihan bebas ketiga, para pembalap pun akan menjalani latihan start di sirkuit Mandalika atau kita kenal dengan latihan bebas keempat. Baiklah, berikut ini adalah hasil latihan bebas ketiga MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika yang bisa kalian simak ya guys. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo optimis tampil apik pada ajang MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika. Fabio Quartararo mendapatkan hasil jeblok saat tampil di seri pembuka MotoGP Qatar 2022 lalu. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha itu diketahui gagal naik podium dalam perlombaan yang berlangsung di sirkuit Lusail Qatar itu. Saat itu, El Diablo hanya mampu mengakhiri perlombaan di urutan ke-8. Pencapaian tersebut merupakan yang terbaik di antara para pembalap Yamaha lainnya. Hasil jeblok MotoGP Qatar 2022 memang masih membayangi Quartararo sebelum dia tampil di seri selanjutnya MotoGP Indonesia 2022. Quartararo dan seluruh pembalap MotoGP akan tampil pada seri MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada hari Minggu 20 Maret 2022. Kendati begitu, El Diablo mengaku sudah move on dari mimpi buruk di Lusail. Juara dunia MotoGP 2021 itu siap bangkit di MotoGP Indonesia 2022. Apalagi, dia punya modal apik selama mengaspal di sirkuit Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022 Februari lalu. Saya merasa baik dan saya siap untuk berkendara lagi di Mandalika. Kami melakukan pekerjaan yang baik di Indonesia selama pengujian musim dingin lalu, kata Quartararo. Kami telah melakukan banyak pekerjaan dan menyelesaikan banyak lap di Mandalika, jadi kami akan memanfaatkannya sebaik mungkin.
Saya tidak ingin memikirkan lagi apa yang terjadi di Qatar, karena saya tahu kami punya titik awal yang baik untuk akhir pekan ini. Tambahnya, pembalap berkebangsaan Prancis itu merasa puas dengan kinerja motor Yamaha M1 selama tampil di Mandalika pada tes pramusim. Kami telah melakukan banyak pekerjaan dan menyelesaikan banyak lap di Mandalika. Saya tidak ingin memikirkan apa yang terjadi di Qatar karena saya tahu kami punya titik awal yang baik untuk akhir pekan ini. Saya akan fokus 100% untuk mendapatkan hasil maksimal. Kecepatan kami bagus selama pengujian, tapi rival kami juga banyak yang begitu cepat. Karena itu setiap detail dan setiap sepersekian detik sangat berarti di sirkuit Mandalika. Dalam bergulirnya MotoGP Indonesia 2022, Francesco Bagnaia bertekad untuk meningkatkan gaya berkendaranya di Mandalika. Pecco Bagnaia mengawali MotoGP 2022 dengan buruk. Pembalap asal Italia itu harus pulang dari Qatar tanpa membukukan poin sama sekali. Dia harus terjatuh di Losail saat balapan baru berumur 11 lap. Nahasnya, Bagnaia tidak jatuh sendiri. Secara tidak sengaja dia menabrak pembalap Ducati lainnya, Jorge Martin. Dengan start yang buruk itu, Pecco berujar jika Mandalika akan mengubah dan menjadi titik balik bagi dirinya. Dibandingkan dengan pekan pertama di Qatar, saya akan mencoba untuk bekerja lebih pada gaya berkendara. Saya mulai dari sesi pertama untuk menemukan perasaan yang tepat dengan Desmosed di GP segera. Saya bertekad dan sangat yakin bahwa saya bisa melakukannya dengan baik akhir pekan nanti, kata Bagnaia. Pecco Bagnaia bahkan tidak sabar untuk kembali menggeber motornya di lintasan baru Mandalika. Baginya, masyarakat Indonesia terlihat sangat antusias dan punya komunitas fans MotoGP yang sangat besar. Saya senang balapan di Lombok, tempatnya indah dan banyak penggemar yang tidak sabar untuk melihat kami balapan, tambah Pecco. Kepercayaan diri Bagnaia bukan tanpa alasan. Baginya, sirkuit Mandalika sangat cocok dengan motor Ducati. Saya pikir itu trek yang bagus untuk Ducati. Saya merasakan sensasi positif selama tes di Lombok pada Februari kemarin. Saya harap kondisi cengkraman membaik berkat aspal baru. Tapi secara umum, saya pikir ini trek yang bagus untuk karakteristik motor kami, ungkap Bagnaia.